Ingat Pak, Bapak, coba cek spray kasur Bapak pagi ini. Apakah kondisinya masih kering kerontang atau sudah basah kuyup seperti habis kena tumpahan air? Jika jawabannya masih kering, mohon maaf Pak, berarti Bapak belum menemukan saklar utama istri yang sebenarnya. Selama ini banyak suami terjebak mitos fatal. Mereka mengira pusat ledakan wanita itu hanya ada di tombol kecil di bagian atas atau klitoris. Padahal faktanya, tombol luar itu hanyalah untuk pemanasan saja. Jika Bapak ingin melihat istri benar-benar meledak hebat sampai mengeluarkan cairan deras atau squirting, Bapak harus berani masuk sedikit lebih dalam untuk mencari sebuah area rahasia yang teksturnya kenyal dan kasar seperti spons basah. Area inilah yang secara medis disebut sebagai kelenjar skene atau spons uretra. Dan percayalah Pak, jika Bapak tahu cara memeras spons ini dengan teknik jari yang tepat, tolong siapkan handuk tebal di atas kasur. Karena istri Bapak tidak akan bisa menahan banjir bandang yang akan keluar tanpa disadari. Penasaran di mana letak persisnya dan bagaimana gerakan jarinya agar istri tidak lecet? Simak terus video ini sampai habis dan jangan di-skip ya, karena ini adalah ilmu daging yang akan mengubah malam-malam Bapak selamanya. Sebelum kita bongkar rahasianya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi setiap ada video baru dari saya. Dan tulis di komentar Bapak usia berapa sekarang dan nonton video ini dari kota mana, biar kita bisa saling sapa dan mendoakan. Baiklah, mari kita mulai. Bapak tidak perlu alat canggih. Cukup siapkan jari telunjuk atau jari tengah yang bersih dan kuku yang sudah dipotong pendek. Kesalahan terbesar pria adalah berpikir titik ini tersembunyi jauh di kedalaman seperti harta karun di dasar laut. Salah besar Pak, titik spons atau G-spot ini letaknya sangat dangkal, hanya sekitar 2-3 cm saja dari pintu masuk atau kira-kira sedalam 2 ruas jari Bapak. Jadi jangan menggali sumur terlalu dalam karena justru akan melewati targetnya. Kunci utamanya ada di arah dan tekstur. Saat Bapak memasukkan jari, pastikan telapak tangan Bapak menghadap ke atas atau ke arah pusar istri. Bayangkan ini adalah arah jam 12. Nah, di dinding bagian atas itulah letak sasarannya. Untuk memastikannya, coba Bapak lakukan tes sederhana sekarang juga. Gunakan lidah Bapak untuk menyentuh langit-langit mulut Bapak sendiri. Rasakan teksturnya yang agak kasar, bergelombang, dan berigi-rigi bukan? Nah, tekstur titik spons itu persis seperti langit-langit mulut tersebut. Jika dinding vagina lainnya terasa licin dan halus, area khusus ini terasa lebih kesat, menonjol, dan kasar seperti kulit jeruk purut. Di balik dinding kasar inilah bersembunyi kelenjar skene, yaitu kantung air alami yang jika Bapak sentuh saat istri sedang terangsang, dia akan membengkak dan mengeras. Itulah tanda bahwa tangki air istri Bapak sudah penuh dan siap diledakkan. Jadi ingat rumusnya, masuk dangkal, hadap ke atas, dan cari yang kasar. Setelah ketemu titiknya, Bapak tidak boleh menggosoknya seperti mencuci baju, karena itu akan membuat lecet. Ada teknik khusus bernama gerakan datanglah sayang yang wajib Bapak kuasai. Bagaimana caranya? Kita praktekkan di bagian selanjutnya. Sekarang, perhatikan jari telunjuk Bapak baik-baik. Kesalahan fatal yang sering dilakukan suami adalah menggerakkan jari maju mundur seperti piston, atau menggosok kiri kanan seperti wiper kaca mobil. Tolong berhenti melakukan itu Pak. Gerakan seperti itu hanya akan membuat area sensitif istri menjadi lecet dan panas. Teknik yang benar adalah gerakan memanggil orang atau come here. Coba Bapak bayangkan sedang memanggil anak kecil untuk mendekat dengan melengkungkan jari telunjuk berulang kali. Atau bayangkan jari Bapak berubah menjadi sebuah kail pancing. Masukkan jari, tempelkan di langit-langit kasar tadi, lalu lakukan gerakan mengait atau mencangkul ke arah atas menuju pusar istri. Lakukan gerakan menekuk jari ini secara ritmis dan tegas. Ingat Pak,
Area spons ini membutuhkan tekanan yang cukup kuat dan mantap, bukan sentuhan yang mengamban ragu-ragu. Nah, disinilah letak ujian terberatnya. Saat Bapak melakukan gerakan mengait ini dengan benar, dalam waktu kurang dari 2 menit, istri Bapak pasti akan panik dan berteriak, "Tak berhenti, ibu mau pipis." Hati-hati Pak, jangan tertipu. Itu adalah jebakan Batman. Secara medis, saat spons uretra itu membengkak penuh cairan, dia akan menekan saluran kencing sehingga otak istri menerjemahkannya sebagai rasa kebelet pipis yang sangat parah. Padahal kandung kemihnya kosong. Itu adalah tanda lampu hijau bahwa Bapak sudah di jalur yang tepat. Jangan berhenti dan jangan cabut jari Bapak. Justru Bapak harus menenangkan istri dengan berkata, "Keluarkan saja Bu, itu bukan pipis kok." Yakinkan dia untuk tidak menahan ototnya. Begitu istri Bapak berani melepaskan rasa kebelet itu alias letting go, saat itulah bendungan akan jebol dan banjir bandang yang Bapak tunggu-tunggu akan menyembur keluar dengan deras. Namun, agar semburan itu bisa maksimal dan istri tidak merasa sakit saat ditekan, ada satu syarat mutlak soal pelumas dan posisi kaki yang sering dilupakan. Posisi kaki seperti apa yang bisa membuka akses spons ini lebih lebar? Kita kunci ilmunya di bagian penutup. Sebelum Bapak mempraktikkan jurus kail pancing tadi, ada 2 persiapan logistik yang hukumnya wajib. Tanpa ini, usaha Bapak kemungkinan besar akan gagal atau malah membuat istri kesakitan. Yang pertama adalah hukum kelembapan. Bapak harus ingat, area spons di dalam itu teksturnya menyerap cairan. Jika Bapak memasukkan jari dalam kondisi yang kurang basah, gesekan kulit jari Bapak akan terasa seperti amplas kasar yang menyakitkan. Istri bukannya nikmat, malah perih. Jadi jangan pelit pelumas. Pastikan area itu benar-benar basah kuyup, baik dari cairan alami maupun tambahan pelumas berbahan dasar air. Semakin licin, semakin mudah Bapak menemukan tekstur kasarnya. Yang kedua adalah posisi sudut tembak. Banyak suami gagal menemukan titik ini karena posisi istri berbaring datar begitu saja. Secara anatomi, titik spons ini akan lebih mudah dijangkau jika panggul istri sedikit terangkat. Disinilah saya sarankan Bapak menggunakan taktik dongkrak bantal. Ambil satu bantal yang agak keras, lalu ganjal di bawah bokong istri. Dengan posisi pinggul yang lebih tinggi ini, lorong vagina akan menjadi lebih lurus, dan titik spons di dinding atas akan turun mendekat ke jari Bapak. Posisi ini juga sangat aman dan nyaman bagi istri yang mungkin sudah berusia lanjut atau sering sakit pinggang, karena tulang belakangnya tersangga dengan baik. Nah, ini tips pro untuk Bapak yang ingin hasil lebih cepat. Saat jari telunjuk Bapak sibuk mencangkul di dalam, jangan biarkan jempol Bapak menganggur. Gunakan jempol Bapak atau tangan satunya untuk tetap memainkan tombol luar atau klitoris secara bersamaan. Teknik ini saya sebut teknik jepit roti. Bayangkan Bapak memberikan serangan dari 2 arah sekaligus. Syaraf di dalam dibangunkan, syaraf di luar juga dipanaskan. Kombinasi maut ini akan membuat ambang batas istri runtuh jauh lebih cepat. Dia akan merasa dikepung oleh kenikmatan yang tidak ada jalan keluarnya selain meledakkan tangki airnya. Jadi setelah posisinya diganjal bantal, pelumasnya melimpah dan serangannya diduplikasi luar dalam. Apa yang harus Bapak lakukan saat air bah itu benar-benar menyembur? Dan bagaimana cara membersihkannya agar tidak bau pesing? Kita tutup dengan etika pasca banjir di bagian kesimpulan. Terakhir dan yang paling penting Pak, mari kita bicara soal fakta biologis yang sering bikin salah paham. Ketika cairan itu keluar deras, Bapak mungkin akan mencium aroma yang sedikit mirip dengan amonia atau air seni. Apakah itu normal? Sangat normal Pak. Secara medis, cairan dari kelenjar Skene ini memang mengandung sedikit urea. Namun komponen utamanya adalah plasma yang bersih. Jadi tolong jangan pernah Bapak menutup hidung, memasang wajah jijik, atau langsung loncat dari kasur sambil berteriak, "Wah, bau pesing."
Respon pertama Bapak di 5 detik pertama akan menentukan apakah istri Bapak mau melakukannya lagi atau tidak seumur hidupnya. Ingat Pak, saat wanita mengeluarkan cairan ini, dia berada dalam kondisi yang sangat rapuh, malu dan merasa kotor. Jika Bapak malah heboh mau ganti spray saat itu juga, hati istri akan hancur karena merasa dirinya menjijikkan. Jadilah suami yang bijak. Sebelum memulai, sebaiknya Bapak sudah menggelar handuk tebal atau perlak anti air di bawah tubuh istri. Jadi ketika banjir itu datang, Bapak bisa tetap tenang. Alih-alih sibuk bersih-bersih, hal pertama yang wajib Bapak lakukan adalah memeluknya erat-erat. Bisikan kata-kata pujian seperti, "Kamu hebat, Bu," atau "Terima kasih, sayang." Biarkan dia mengatur nafasnya kembali dalam pelukan Bapak. Urusan cuci spray itu gampang, bisa diurus nanti belakangan. Yang mahal adalah momen kepercayaan yang sudah istri berikan pada Bapak. Jadi kesimpulannya Pak, teknik jari pancing, posisi ganjal bantal, dan keberanian untuk menerima banjir adalah kunci keharmonisan ranjang yang baru. Sekarang bola ada di tangan Bapak. Apakah Bapak berani mempraktikkan ekspedisi menjari spons ini nanti malam? Selamat berpetualang ya Pak. Jangan lupa like video ini dan bagikan kepada teman-teman Bapak yang mungkin masih buta peta. Salam banjir bahagia.